Kemudian waqatu alal kita juga sanggup melaksanakan peperangan, karena memang peperangan itu memerlukan fisik yang luar biasa sempurna, ya. Maka untuk melaksanakan jihad ini, syarat yang 1-7 tidak boleh tidak harus ada pada orang yang akan melaksanakan jihad. Kalau kita mah subhanallah ya, di Indonesia bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan taklim dengan tenang, bisa melaksanakan segala aktivitas dengan tenang, bahkan bisa aja sambil nyanyi-nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Kalau di Palestina sana ya, baru juga orang ngaji tentang taklim, baru juga Bismillahirrahmanirrahim, langsung berdak, cegur gitu ya, tidak tenang. Tapi luar biasanya Allah memberikan saat, waktu, dan juga tempat yang berkah bagi Palestina. Kenapa? Di Palestina itu sudah terbiasa orang untuk menghafal Quran. Subhanallah. Bahkan di dalam salah satu syarat Mujahid Al-Qassam, itu salah satu syaratnya menghafal Quran. Bagi orang yang belum mencapai 30 juz, tidak bisa menjadi pemimpin pasukan. Kan luar biasa gitu ya. Wah, luar biasa. Qiyamul lailnya dijaga, kemudian saumnya dijaga, kemudian berjamahnya, apalagi itu mah dijaga, kelihatan banget ya. Yang paling dahsyat adalah bagaimana Allah meminjamkan qalbu kepada mereka, hati yang senantiasa terkait dengan Al-Quran gitu ya. Maka selamanya, walaupun dalam keadaan ya terdesak seperti itu, yang pasokan air tidak ada, pasokan listrik tidak ada, makanan dipersulit oleh dan lain sebagainya, tetap aja mereka membara gitu ya, semangat jihadnya untuk hidup pun mereka luar biasa. Maka sekarang udah mulai ya gencatan senjata, mudah-mudahan selamanya. Dan ini mulai diperbincangkan oleh para kepala negara untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina yang tidak berdasarkan keadaan perang, tapi diberikan atas dasar kemanusiaan. Karena memang tidak salah orang Palestina dilihat dari sejarah begini-begini, semuanya damai-damai. Nah, ya pahlawan semua. Bahkan kedatangan Israel pada 2004, ketika itu mereka dalam keadaan ya hinadina lah, yang hampir dihabisi oleh Nazi, dan Hitler pun menyatakan, aku sisakan sedikit orang-orang Israel biar kalian tahu bagaimana kejamnya Israel. Bagaimana kejamnya Israel. Kan kita tidak paham ya, bagaimana ternyata setelah ini benar juga apa kata Nazi gitu ya, apa kata Hitler. Hitler dengan disisakannya sedikit, kemudian berkembang seluruh negara kembali kepada Palestina yang diberikan oleh Inggris dan Amerika. Ternyata asalnya mereka diberikan makanan, diberikan perumahan, diberikan lahan tanah dan lain sebagainya. Ternyata kesini menjajah. Yang dulunya 100% Palestina, sekarang hanya tinggal beberapa persen, 15%. Allahu Akbar gitu ya. Betapa kejamnya Israel. Namun sekarang pemimpin-pemimpin dunia membicarakan tentang kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan merdekanya penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu tentang berjihad ya. Kemudian di sini dinyatakan bagaimana kalau seandainya ada orang yang tertawan. Nah, ini kalau muslim berbicaranya dengan orang-orang kafir ya. Jihad itu berarti jihad melawan orang-orang kafir. Waman asiru, dan apabila ada orang yang tertawan minal kufari, dari kalangan orang-orang kafir, fa'ala darbaini, maka hal tersebut ada dua wajah atau dua keadaan atau dua pilihan bagi pemimpin negara yang berseteru. Kalau dulu khalifah lah ya, khalifah pertama. Darbun, adapun yang pertama, yakunu raqiqan, ada itu tawanan itu
yang otomatis menjadi tawanan binafsis sabiqi, karena dengan sendirinya, dengan secara otomatis menjadi tawanan. Wahum, adapun mereka as-sibyanu, anak kecil yang dibawa mungkin keluarganya ikut berperang, karena kalah maka si anak kecil itu otomatis jadi tawanan. Kemudian wan nisa'u, dan perempuan, karena perempuan ini mengikuti suaminya, mengikuti laki-laki, maka kalau seandainya di dalam berperang diwajibkan perempuan, maka tidak termasuk ini. Kemudian kalau seandainya ini asibyan wanisa, laki-laki anak kecil dan perempuan itu otomatis menjadi tawanan dengan sendirinya. Dan yang kedua, waborbun, adapun yang kedua, la yariqu binafsil sabyi, tidak langsung otomatis menjadi tawanan. Ada yang langsung menjadi tawanan, ada yang tidak langsung menjadi tawanan. Wahum, adapun mereka yang tidak langsung menjadi tawanan itu, pertama ar-rijal al-balighuna, laki-laki yang sudah balik. Karena laki-laki yang sudah balik, yang ini menjadi salah satu syarat dalam berperang, itu dia diberikan pilihan apakah ikut berperang ataukah tidak. Namun kalau seandainya kalah dalam berperang, otomatis dia menjadi tawanan dalam perang. Wal imamu, adapun pemimpin pasukan atau imam negara, biasanya imam negara ini atau khalifah mendelegasikan kekuasaannya kepada pemimpin pasukan, ya. Mukhayyarun, boleh memilih di dalam hal tersebut, fihim, di dalam hal tersebut, baina arba'ati asya'a, antara 4 perkara. Pertama, ini ya, boleh untuk pemimpin pasukan atau penentu kebijakan mengambil 4 langkah berikut ini. Pertama, al-qatsli, yaitu membunuhnya. Karena dalam masa peperangan itu yang boleh dibunuh itu hanya laki-laki yang berperang. Dan dalam Islam luar biasa, ya. Dalam Islam tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang yang tidak berperang, terutama laki-laki yang sudah uzur, yang tidak ikut berperang. Jangankan orang, di dalam peperangan hukum Islam itu tidak boleh sedikit pun mengganggu binatang dan tumbuh-tumbuhan yang tidak diperlukan. Kalau diperlukan misalkan kambing, bukan dibunuh, itu mah ya disembelih aja gitu buat konsumsi para tentara, ya. Ini mah binatang yang tidak diperlukan tapi dibunuh, itu pelanggaran berat di dalam Islam. Kemudian merusak lingkungan, pohon-pohon dan lain sebagainya, sehingga peperangan itu mengakibatkan bertumpuk-tumpuk penderitaannya. Karena sejatinya adalah peperangan itu antara laki-laki dengan laki-laki untuk menentukan kalah atau menang. Kalau laki-laki kalah, ya udah, biasa itu namanya. Nah, tapi kalau seandainya merusak segalanya, merusak lingkungan, kemudian membunuh binatang, kemudian membunuh anak kecil, laki-laki, perempuan, dan laki-laki yang uzur, itu pelanggaran berat. Maka itu di dalam, jangankan di dalam Islam, ya, di dalam perjanjian Jenewa itu diungkapkan bahwa peperangan tidak boleh